Halo, perkenalkan nama saya Grasana Sinti Lumon Tobing dengan NIM 42120101052 dari kelas Mekatronika 5B pagi. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum ujian tengah semester Machine Vision, yaitu membuat program untuk klasifikasi karakter tulisan tangan pada dataset MNIST. Oke, ada beberapa poin yang akan saya jelaskan, yaitu dari poin A sampai D. Langsung saja kita ke maaf, saya akan menjelaskan dari GitHub karena Google Scholar saya yang ini terjadi masalah. Oke, pada program yang paling atas ini dia adalah kode program untuk pemanggilan library untuk menganalisis data seperti NumPy, Pandas, Matplotlib, .pyplot. Oke, yang pertama itu ada program load dataset dari GCV, yaitu mengimport dengan library import pandas. Dan di sini ada train data dan test data. Apa itu? Train data adalah data pelatihan dan test data adalah data pengujian. Nah, di sini programnya adalah mengerit atau membaca dari file GCV yang berada di sini, di folder yang ini alamatnya, yang sudah kita download dari Kaggle. Dan pada program ini dia akan membaca 1000 data pertama yang ada di file tersebut. Nah, begitu juga yang tes data, dia juga membaca 1000 data pertama. Kemudian dia nanti akan di print train data shape-nya atau mencetak data yang akan dikelola. Nah, di sini train data shape-nya sudah di print sebanyak 100. Kemudian fitur dan label, di sini ada extrain data ilog. Maksudnya di sini adalah yang extrain itu adalah semua data akan dikelola kecuali data pertama. Dan ytrain ini maksudnya adalah hanya data yang pertama yang akan dikelola. Kemudian itu pun berlaku pada data tes yang X dan Y. Kemudian print shape of extrain dan ytrain ini dia itu akan mengeprint atau memastikan data tersebut siap untuk dikelola lebih lanjut atau dianalisis lebih lanjut. Dan di sini berhasil ya. Ini kita bisa melihat sudah di print. Kemudian di shape data extrain di sini bertujuan agar data tersebut di reshape atau diubah bentuknya menjadi -1, maksudnya adalah sesuai array yang ditentukan. Kemudian sebagaimana pixel pada data MNIST, yaitu 28 kali 28 pixel. Jadi di sini kita atur pixelnya adalah 28 kali 28. Dan di printnya ini semua datanya akan dikelola menjadi seperti ini, 28 pixel dan 100-nya ini array. Kemudian program yang selanjutnya Matplotlib ini adalah program untuk menampilkan gambarnya. Dan yang pertama ini bisa kita lihat di sini bahwa yang akan ditampilkan adalah gambar dari data pelatihan yang ke-100 dengan warnanya adalah abu-abu. Kemudian di sini dia akan mencetak labelnya juga. Dan plate show ini dia akan menampilkan programnya. Dan ini di hasilnya yang sudah ditampilkan berbentuk angka 3 dengan labelnya adalah label 3. Kemudian Hawk, dari sini kita melihat fitur dari image-nya akan diimport ke Hawk, dan processing-nya juga diimport ke standard scalar. Nah, di sini dia itu sudah diatur pada orientasinya atau sudut pada Hawk-nya itu adalah 9, dan pixel per selnya pada histogramnya nanti adalah 8x8, dan sel per bloknya itu 2x2. Kemudian di sini dia
mengekstrak hok fiturnya dari train dan test. Kemudian program di sini itu menghitung rata-rata dan deviasi standar yang extrain hoknya ini berfungsi untuk menghitung rata-rata, dan X-testnya ini dia itu akan melakukan pengujian tanpa menghitung ulang rata-rata yang sudah dilakukan oleh X-train. Dan kemudian program print di sini dia akan mencetak panjang dari gambar pertama atau fitur histogram dari gambar pertama tadi. Ini dia shape of histogram fiturnya itu X-train 144. Itu berarti artinya ada jumlah fiturnya adalah 144. Nah, kemudian model SFVM di sini programnya berfungsi untuk menganalisis dan melatih model SPM menggunakan fitur hok yang tadi di atas ini. Kemudian di sini dia menggunakan parameter kernel linear dengan C1.0, yaitu parameter regulasinya 1.0 mengontrol trade-off antara mencapai margin maksimum dan kesalahan klasifikasi pada data pelatihan atau train. Kemudian di sini adalah fit. Program fit ini dia itu melatih model SPM menggunakan fitur hok dari dataset pelatihan X-train dan label yang sesuai dengan Y-train. Kemudian dia akan melakukan hyperplane optimal untuk memisahkan kelas dalam ruang fitur. Lalu data-data tersebut akan diprediksi pada dataset pengujian atau X-test ini. Kemudian evaluasi model. Di sini pertama dia ada library-nya, kemudian dilakukan fungsi untuk mengekstrak fitur hoknya yang sudah kita lakukan sebelumnya, itu 28x8 pixel dan sudutnya 9 pixel per selnya 8x8 sel, seperti yang tadi. Kemudian itu mengekstrak fitur hok dari data pelatihan, kemudian melakukan inisialisasi leave one all atau LUU, kemudian menyimpan hasil pada data Y benar dan Y prediksi, kemudian loop untuk setiap split LOCV seperti ini. Kemudian melatih model SPM yang di atas dan melakukan prediksi pada LUU yang di sini. Kemudian menyimpan hasil, lalu menghitung metrik evaluasi seperti akurasi skornya dari Y-train dan Y-pred. Kemudian menampilkan hasil dari akurasi confusion matrix, precision, dan F1 score. Itu bisa kita lihat di sini. Akurasinya 0,652 dengan confusion matrixnya seperti ini, dan precisionnya itu 0,635 dan seterusnya, dan F1 skornya 0,627873254 dan seterusnya. Kemudian yang terakhir ini dia akan menampilkan gambar, kita bisa melihat di sini, dan itu dia menghitung confusion dari metrik dan membuat plot heat map. Nah, di sini dia figurnya 10x8 dengan matriksnya konfigurasi untuk membuat plot heat map, dan ini dia confusion matriknya hasil. Sekian dari saya, terima kasih.